Sobat Kabar tuh lagi cari mobil station wagon, tapi budgetnya cuma 1 miliar aja. Mungkin Sobat Kabar tuh bisa cari opsi kayak mobil yang ada di samping gua. Di samping gua sudah ada Subaru WRX Wagon TS Eyesight. Seberapa menarik mobil wagon yang ada di samping gua ini? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Auto. Nah, tapi Sobat Kabar tuh sebelum kalian pengen coba meminang si WRX Wagon yang ada di samping gua ini, walaupun kalian punya budget 1 miliaran, tapi coba pastiin lagi bahwa carport kalian tergolong luas. Kenapa? Karena gua akan bahas mengenai dimensinya. Kalau Sobat Kabar tuh perhatiin, untuk dimensi dari WRX Wagon TS Eyesight ini cukup panjang nih Sobat Kabar tuh. Dari ujung bumper depan sampai ke area buritan belakangnya tercatat di atas kertas adalah 4,7 meter alias nyaris 5 meter. Jadi buat yang masih suka punya mobil tapi parkirnya di depan rumah, minggir dulu aja nih, karena untuk dimensinya bener-bener panjang. Selain itu, yang bikin menarik adalah tampilannya yang benar-benar sporty banget. Coba kalau kita breakdown dari area depan nih Sob. Kalau misalnya kita lihat dari depan, satu yang mencolok di mana air scoop yang pastinya punya fitur untuk sistem pendinginan alami buat mesin ini juga udah sangat mencolok di area depan. Dan kalau kita bisa lihat juga nih dari shape lampunya yang udah semakin keren di generasi terbaru dari WRX Wagon. Tapi ada satu fitur menarik di mana di depan dari headlampnya sendiri atau di area bawahnya ini bukan sebuah kotak yang kalau dibuka keluar tow hook, melainkan ini adalah pop-up washer yang bisa berfungsi saat Sobat Kabar tuh berkendara saat hujan ataupun ingin membersihkan area mika dari headlamp, dan ntar kita akan coba demonstrasiin juga. Geser lagi ke samping. Nah, ini dia nih Sobat Kabar tuh. Kalau misalnya kita perhatikan nih, untuk sektor kaki-kakinya bener-bener fitmentnya menarik banget dan dibalut dengan pelek berukuran 18 inci multi palang, dan juga untuk warnanya two-tone seperti yang Sobat Kabar tuh bisa lihat. Dan kalau misalkan kita geser lagi, nah ini dia nih Sobat Kabar tuh. Jadi kalau tadi gue bilang 4,7 meter itu terhitung dari area depan sampai belakang. Dan yang bikin menariknya, walaupun dimensinya cukup besar ataupun panjang, tapi WRX Wagon ini menyimpan yang namanya area bagasi yang cukup luas, walaupun itu harus diaplikasikan menggunakan sistem pelipatan 40, 20, 40, dan kita akan coba demonstrasikan sambil lihat area belakangnya. Let's go! Nah, kalau misalkan kita bahas area buritannya nih Sobat Kabar tuh, untuk area buritannya ini sendiri benar-benar terdapat satu fitur yang menarik, di mana terdapat fitur hands-free power back door yang sensornya disematkan di balik dari logo Subaru. Dan kalau misalkan kita demonstrasikan nih Sobat Kabar tuh, misalkan kita kerepotan keluar dari supermarket dengan tangan yang sudah penuh belanjaan, jadi kita tinggal mendekatkan tangan kita ke dekat logo aja, maka otomatis pintu belakang akan terbuka. Jadi kita nggak perlu main sensor kaki lagi ataupun ngebuka secara manual, melainkan hanya mendekatkan area tubuh kita ataupun tangan kita ke dekat logo supaya sensornya membaca, dan otomatis pintu belakang akan terbuka. Dan kalau misalkan pintu belakang udah terbuka, kita di sini juga bisa lihat terdapat 2 tombol yang bisa diaktifkan, yang mana untuk sisi kanan kalau Sobat Kabar tuh perhatikan ini untuk menutup secara elektrik, dan yang kiri adalah menutup sekaligus mengunci pintu bagasi.
Nah, selain fitur handsfree yang ada di balik dari logo Subaru, gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabaroto bahwasannya terdapat fitur kamera belakang yang bisa diaktifkan ataupun otomatis aktif saat Sobat Kabaroto memindahkan transmisi untuk memundurkan mobil yang panjangnya nyaris 5 meter satu ini. Gak usah berlama-lama, gue pengen kasih tahu sistem pelipatan yang cukup menarik dari jok belakang Subaru WRX Wagon ini yang pastinya bisa bikin kapasitas bagasinya semakin luas. Nah, kalau kita ngebahas soal bagasinya, seperti yang gue udah bilang, untuk jok belakang dari Subaru WRX Wagon TS Eyesight ini punya sistem pelipatan 40-20, yang mana kalau misalkan dilipat, jok belakangnya otomatis akan bikin kapasitas bagasinya semakin luas, dan yang menariknya rata lantai nih sob. Jadi kalau misalkan kapasitas bagasi yang merasa kurang bisa ditambah lagi dan pastinya ramah keluarga. Gue akan coba demonstrasikan gimana caranya melakukan pelipatan seperti yang gue bilang tadi. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu, di sini ada kompartemen tambahan seperti ini yang bisa difungsikan untuk melindungi area bagasi dan juga barang-barang Sobat Kabaroto supaya bisa terjaga dengan baik, dan privasi barang-barang yang dibawa Sobat Kabaroto pun bisa terjaga tanpa bisa dilihat orang yang ada di luar. Cara mencopotnya pun juga mudah. Sobat Kabaroto hanya mengambil tuas yang ada di tiang kanan, lalu didorong ke depan seperti ini, dan otomatis kompartemen ini bisa dilepas dan kita bisa pinggirin terlebih dahulu. Dan untuk melipat joknya pun juga cukup mudah karena jaraknya agak jauh, otomatis tidak ada tuas yang ada di sisi kanan ataupun kiri dari jok belakang, melainkan ada tombol yang disematkan di sisi kanan yang bisa diaktifkan dengan cara ditarik ke depan. Otomatis pelipatan 40 sudah berhasil, dan selanjutnya dengan metode yang sama pelipatan jok 20 juga bisa difungsikan, dan otomatis kalau Sobat Kabaroto bisa perhatikan kapasitas bagasi menjadi semakin luas, dan juga untuk pelipatannya pun sudah rata lantai. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalkan mau bawa barang banyak, tingkatannya akan berbeda, melainkan ini sudah rata lantai. Dan kerennya juga terdapat beberapa hook tambahan yang bisa Sobat Kabaroto fungsikan untuk jadi pusat mengikat tali kalau misalnya Sobat Kabaroto pengen bawa barang-barang yang sifatnya nggak boleh terguncang nih. Satu lagi yang bikin menarik, sebenarnya fitur simple tapi Subaru nggak lupa menyematkan di area bagasi dari Subaru WRX Wagon TS Eyesight, yang mana terdapat lampu yang bisa difungsikan untuk jadi bantuan cahaya saat Sobat Kabaroto ingin mungkin bongkar muat barang di malam hari, dan untuk penempatannya pun cukup efektif. Jadi kita nggak perlu merogoh-rogoh area atap yang mungkin biasanya kalau lampu itu ada di area atap, tapi ada di samping kanan. Simple tapi cukup efektif. Nggak usah berlama-lama, kita pengen coba cek kabin dari Subaru WRX Wagon TS Eyesight semenarik apa, dan kira-kira ada fitur menarik apa aja. Let's go, kita masuk. Nah, Sobat Kabaroto, sekarang kita sudah ada di area kabin dari Subaru WRX Wagon TS Eyesight. Coba kita nyalain terlebih dahulu mobilnya. Nah, cukup menarik impresi awal saat kita memasuki kabin dari mobil Wagon satu ini adalah kesan mewah dan sporty yang dikombinasikan menjadi satu nih. Kenapa? Karena kalau Sobat Kabaroto perhatikan, finishing dari area kabinnya ini gabungan dari DNA sporty dan juga luxury. Kenapa? Unsur luxury Sobat Kabaroto bisa lihat di sini terdapat banyak finishing warna gunmetal seperti ini untuk bahan-bahan plastiknya, sedangkan untuk bahan soft touch-nya rata-rata diberikan jahitan ataupun stitching berwarna merah seperti ini, dan terdapat unsur karbon yang ada di area panel
pintu kanan kiri depan dan juga area belakang ini sob. Nah sekarang kita akan coba breakdown ada apa aja fitur sekaligus tombol-tombol yang ada di lingkar kemudi mobil satu ini. Yang pertama ada fitur lane departure warning, terus habis itu juga ada adaptive cruise control ini sobat Kabaroto, plus ada speed limiter juga yang pastinya ini cocok banget difungsikan di area dalam kota, dimana cara berkendara kita selain kita harus aware tapi ada baiknya juga mengaktifkan speed limiter supaya tetap safety di jalan ibu kota yang mungkin cukup padat nih sob. Dan kita bisa lihat juga di sini ada mode berkendara sobat Kabarto. Kita bisa breakdown mode berkendaranya, ada comfort, ada normal, sport, sport plus, dan yang pengen kustomisasi ada individual. Tapi kita nggak cuma fokus untuk lihat setupnya di layar MID-nya aja, melainkan setupnya itu langsung terkoneksi juga dengan monitor infotainmentnya yang cukup besar yang ada di sisi tengah nih sob. Jadi kalau kita setup normal, kita bisa lihat nih di sini power unitnya, steeringnya, suspensionnya di setup normal dan AWD-nya pun normal. Sedangkan semakin ke atas mode berkendaranya misalnya Sport Plus, nah suspensionnya di setup menjadi Sport, all wheel drive-nya pun menjadi Sport, dan sistem eyesight-nya menjadi Dynamic. Dan itu sudah merupakan setup dari Subaru sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau custom lagi, kita di sini bisa pakai mode individual yang otomatis bisa kita kustomisasi nih sob. Lanjut lagi, kalau masih ngomongin lingkar kemudi, kita akan bahas yang mana sistem pengaturan ini sudah bisa tilt and telescopic nih sob. Dan sistem tilt and telescopic ini masih menggunakan sistem tuas pengunci model kokang seperti ini yang ada di bawah kiri, dan belum menggunakan sistem elektrikal. Terdapat juga pedal shift nih sobat Kabarto yang pastinya bisa mengakomodir sobat Kabarto yang mencintai sebuah mobil yang kaya akan performa dan pastinya doyan banget sama akselerasi. Nah, satu lagi fitur yang keren banget nih sobat Kabarto, yang mana di layar MID-nya sudah disematkan fitur yang mana fitur tersebut bisa mendeteksi mata kita atau pandangan kita, dan ini bisa membantu banget. Misalkan kita berkendara lalu kita agak meleng sedikit, otomatis dari layar MID-nya akan ada peringatan untuk tetap fokus ke area jalan atau sudut pandang tetap menghadap ke arah jalan. Ntar kita akan coba demonstrasikan juga saat kita impresi berkendara naik mobil satu ini. Lanjut lagi, kalau misalnya kita lihat ke area tengah nih di monitor infotainmentnya. Monitor infotainmentnya sendiri pun cukup minimalis walaupun ukurannya cukup besar. Dan di sini terdapat beberapa pengaturan. Kalau misalnya kita lihat home, di sini sudah bisa terkoneksi dengan maps juga. Lalu kita bisa terdapat car setting. Nah, di sini kita bisa mengatur banyak hal nih, mulai driving monitoring system sampai keyless entry systemnya nih sobat Kabaroto. Dan kalau misalkan kita perhatiin lagi nih, saat kita kembali ke home, nah kita di sini bisa memfungsikan auto start stop engine, dimana biasanya kalau misalkan mobil-mobil pada umumnya masih menggunakan tombol, melainkan kalau di sini sudah menggunakan sistem layar sentuh, jadi on off-nya bisa kita fungsikan dengan cukup mudah. Dan sekarang gue pengen kasih tahu nih ke sobat Kabaroto bahwasannya gimana sih cara mengaktifkan dari pop-up flasher ataupun nozzle di area headlamp yang bisa diaktifkan saat headlampnya udah mulai dirasa kotor ataupun nggak memancarkan lampu dengan maksimal. Yang pertama, sobat Kabaroto bisa aktifkan dulu headlampnya, karena fitur ini akan berfungsi saat headlampnya pun sudah menyala ataupun on. Jadi kalau off nggak akan berfungsi. Setelah headlamp ataupun lampu utama ini sudah on, sobat Kabaroto bisa tarik ke belakang tuas dari nozzle wiper seperti ini selama 2 detik. Otomatis flasher yang dari headlamp akan berfungsi bersamaan dengan nozzle wiper ke arah kaca utama. Nah, turun sedikit dari monitor infotainment, di sini terdapat beberapa port charging. Yang pertama, kalau sobat Kabaroto lihat di sini terdapat 2 port charging USB-C
Dan juga di sini menariknya nih, nggak banyak mobil yang sematkan fitur ini. Sebenarnya simple. Di sini ada rumah untuk kabel jack yang bisa difungsikan juga nih sob. Plus di sini terdapat rumah untuk dongle casan. Dia itu 12 volt 120 watt yang pastinya kita nggak perlu kerepotan lagi kalau pengen mengisi daya di area kabin depan dari WRX Wagon TSI Side. Plus di sini terdapat space yang bisa difungsikan untuk menyematkan smartphone Sobat Kabaroto, dan bahannya pun rubber nih sob, jadi seperti karpet yang lumayan keset kalau misalnya digunakan untuk melakukan penyimpanan smartphone Sobat Kabaroto. Lanjut lagi, di sini terdapat transmisi otomatis dan juga di sini terdapat electric parking brake. Nah, untuk tombol ini cuma dummy aja ya Sobat Kabaroto, jadi tidak bisa difungsikan. Plus ruang-ruang penyimpanan yang cukup banyak, mulai dari glove box. Nah, lanjut juga ada botol dan cup holder di sisi panel pintu kanan dan kiri, depan belakang, sekaligus ada di konsol tengah. Terdapat 2 buah. Dan di sini terdapat box yang bisa kita gunakan untuk ruang-ruang penyimpanan. Space-nya nggak terlalu besar. Kenapa? Nah, coba kalau Sobat Kabaroto perhatikan, di sini terdapat satu fitur yang sebenarnya udah mulai lama ditinggalkan, tapi ternyata di Subaru WRX Wagon ini tetap disematkan. Yang mana di sini terdapat DVD player yang tempatnya ditata cukup rapi nih sob. Jadi space dari ruang penyimpanan di konsol tengah ini tidak terlalu banyak, tapi disematkan untuk Sobat Kabaroto yang mungkin masih suka koleksi CD ini. Gak usah berlama-lama, sekarang kita langsung mau coba impresi berkendara dari WRX Wagon 1 ini, gimana handlingnya, dan kita akan coba fitur-fitur menariknya juga. Let's go, kita berangkat. Oke Sobat Kabaroto, sekarang kita sudah ada di dalam mobil Subaru WRX Wagon TSI Side yang sekarang kita pengen coba bawa untuk merasakan impresi berkendaranya. Nah, yang pertama gue akan bahas dulu bahwasannya kita ini sedang melakukan pengetesan di mode comfort nih Sobat Kabaroto. Jadi untuk mode comfort ini jelas dari segi suspensinya dibuat senyaman mungkin. Tapi kalau misalkan kita bisa compare saat kita melakukan pengetesan terhadap Subaru WRX Sedan, nah untuk segi rigiditasnya pun lebih nyaman Subaru WRX yang wagon nih sob. Karena ya secara mobil wagon sendiri pun memang sangat cocok peruntukannya buat keluarga dan pastinya bisa menampung banyak orang ya sob. Tapi dari segi suspensi semuanya pun dapat diatur seiring dengan kita mengganti mode berkendara mulai dari comfort sampai individual. Nah, sekarang kita lagi coba mau putar balik sambil mundur nih sob. Dan kalau misalnya kita bisa perhatiin di monitor infotainmentnya, yang mana untuk kamera mundur sendiri tingkat kecerahannya sekaligus juga jernihnya pun cukup ya, maksudnya nggak terlalu wah banget, tapi didukung juga dengan adanya panduan garis seperti ini yang bisa mengikuti seiring lingkar kemudi di belokan. Jadi fitur ini emang tergolong menarik juga, yang pastinya bisa membantu kita saat mau coba parkir mundur ataupun mengarahkan mobil ke arah belakang. Nah, sekarang gue pengen bahas satu fitur yang menarik yang sebenarnya belum banyak orang tahu nih sob. Jadi di layar MID dari Subaru, baik Subaru WRX yang wagon maupun yang sedan, semuanya udah disematkan ya. Yang mana fitur tersebut bisa membaca mata kita yang bertujuan untuk menjaga fokus si pengendara. Jadi ketika mata kita nggak mengarah ke arah jalan, maka otomatis dari layar MID terdapat tulisan ataupun peringatan sekaligus bunyi yang bertuliskan keep eyes on road. Jadi fitur tersebut bisa membantu kita untuk tetap fokus ke area jalan. Gua akan coba demonstrasikan, gua akan memalingkan pandangan gua nggak ke arah jalan. Nah, di situ terdapat tulisan keep eyes on road plus suara beep sebanyak 3 kali, dan juga layar MID akan berkedip berwarna kotak
kuning yang bisa membantu mengingatkan kita tetap fokus di perjalanan dengan mengarahkan mata ke arah jalan. Nah, sekarang kita akan bahas dapur pacunya nih sob. Di atas kertas, mesin dari Subaru WRX Wagon ini dibekali mesin boxer 4 silinder 16 katup DOHC berkapasitas 2387 cc nih sob, ataupun jika dikonversi adalah 2500 cc. Dan juga dengan perhitungan mesin tersebut, lagi-lagi di atas kertas, torsinya sendiri bisa mencapai 350 Nm di RPM 2500 sampai 5500 nih sob. Bicara soal konsumsi BBM, terpaut nyaris 0,5 km per liter dengan tipe sedannya. Sedangkan tipe wagon bisa mencatat 8,5 km per liter dan sedan yang mencatat 9 km per liter. Pengukurannya menggunakan variabel yang relatif di jam kerja dengan rute dalam kota Alam Sutra, Gading Serpong, BSD, Pamulang sejauh kurang lebih 300 km. Kayaknya ini mobil ini emang cocok banget buat Sobat Kabaroto yang pengen cari mobil keluarga, tapi dari segi akselerasi nggak malu-maluin juga. Nah, kembali lagi nih, kita akan ngebahas soal rigiditasnya nih Sobat Kabaroto. Kalau misalkan yang Subaru WRX Sedan kemarin, tingkat rigidnya masih berasa banget, sedangkan untuk yang versi wagon ini cenderung lebih fleksibel, sehingga bantingannya kalau misalkan di tikungan masih terasa cukup nyaman, dan untuk limbungnya sendiri nggak berasa banget. Dan kita akan coba berputar dengan kecepatan stabil 30 km per jam. Kita akan coba ngerasain handlingnya nih. Sekarang kita berada di kecepatan 30 km per jam, dan kita akan coba tikungan. Nah, dari segi handlingnya pun masih tergolong nyaman ya sob, dan juga tingkat limbungnya ini cukup rendah dan pastinya masih mudah untuk dikuasai dan tergolong nurut juga nih setirnya. Nah, sekarang kita lagi coba lewatin jalanan aspal tapi yang agak keriting nih sob. Jadi untuk mencoba tes kekedapannya, khususnya dari sektor kaki-kakinya nih. Untuk segi kekedapan, Subaru WRX Wagon ini hampir sama dengan yang versi sedan, yang mana sistem kekedapannya pun cukup baik. Jadi hanya terdengar suara gesekan antara aspal dengan ban, itu pun tidak sampai mengganggu kita sebagai pengemudi, yang pastinya akan memberikan efek kenyamanan saat berkendara, dan suasana kabin pun tergolong senyap. Dan sekarang kita akan coba sedikit berakselerasi. Kita sekarang ada di mode sport nih sob. Nah, saat kita coba berakselerasi nih sob, jadi saat kita mau coba 0 sampai 100, tim Kabaroto merasakan yang mana untuk progresnya sendiri pun cukup halus, dan juga tidak terlalu dipaksakan nih untuk dari RPM rendah ke RPM atasnya juga. Dan saat kita sudah mencapai nyaris 100 km per jam, nah, itu dia Sobat Kabaroto, barusan kita habis coba tes akselerasi. Jadi untuk karakteristik mesin 4 silinder boxernya sendiri pun masih sama, yang mana untuk di RPM bawah ke RPM atas tetap ngisi, dan perpindahannya pun tenaganya cukup halus nih Sobat Kabaroto. Jadi tidak ada yang namanya tenaga lag ataupun keterlambatan pasokan tenaga. Jadi dari awal kita bejek gas sampai akhir pun masih berasa ngisi terus. Nah Sobat Kabaroto, sekarang kita lagi coba tes suspensi dari Subaru WRX Wagon nih, yang mana jalan yang lagi kita lewatin sekarang nih bener-bener tambalan aspal semua, dan dirasa cukup bergelombangnya lumayan ekstrim. Jadi saat kita coba ngetes, kita sekarang lagi ada di mode comfort nih Sobat Kabaroto. Kita pengen coba
bedain dari yang mode ternyaman sampai yang mode nanti Sport Plus. Bener-bener berasa nggak sih perbedaan dari permainan suspensinya. Nah, sekarang kita masih ada di mode comfort. Dari segi suspensi sih masih tergolong nyaman nih saat kita coba hajar beberapa tambalan jalan. Sekarang kita lagi mau coba pakai mode Sport Plus dan kita akan coba tes permainan suspensinya. Dan kita lagi-lagi ngelewatin jalanan yang tambalannya cukup gede nih. Sebenarnya untuk yang versi mode berkendara Sport Plus ini suspensinya masih tergolong nyaman sob. Cuma dari segi peredamannya sendiri memang tidak senyaman ataupun reboundnya ngebaliknya nggak selembut kalau misalnya kita lagi pakai versi mode comfort nih. Jadi walaupun kita ada di mode Sport Plus, suspensi masih tergolong nyaman, tapi memang sedikit cepat baliknya. Nah Sobat Kabarto, sekarang kita mau coba aktifin Adaptive Cruise Control dari Subaru WRX Wagon nih. Jadi fitur Adaptive Cruise Control ini emang bisa ngebantu dari segi efektivitas berkendara, tapi yang pastinya kita harus tetap waspada dalam memanfaatkan fitur ataupun teknologi yang disematkan dalam mobil apapun nih. Jadi kita tinggal pencet tombol Adaptive Cruise Control yang ada di lingkar kemudi sebelah kanan. Nah, kita tinggal pencet aja ketika ada tulisan ready dan kita tinggal setup di paling rendahnya adalah 30 km per jam. Nah, sekarang gua nggak injak gas sama sekali dan ini sudah otomatis gua aktifkan automatic steering wheel nih sob. Nah, sekarang gue juga udah aktifin fitur lane departure warningnya. Jadi dimana kita lagi ngelewatin jalan yang ada marka jalannya, jadi otomatis fitur akan membaca dan lingkar kemudi otomatis akan ada mengikuti dari garis marka jalan. Tapi yang bikin menariknya, lagi-lagi fitur keselamatan ataupun peringatan keselamatan tetap disematkan oleh Subaru WRX Wagon nih Sobat Kabarto, yang mana kalau misalnya kita lihat di monitor MID-nya ini terdapat logo tangan dan lingkar kemudi yang kalau berwarna hijau otomatis lane departure warningnya sudah aktif. Dan kalau misalkan nanti kita udah terlalu lama nggak megang lingkar kemudinya, akan ada peringatan untuk tetap fokus. Nah, keep hand on steering wheel nih sob. Jadi kita harus tetap walaupun pakai fitur lane departure warning dan adaptive cruise control, kita harus tetap pegang lingkar kemudinya. Dan sekarang kita akan coba setup versi lebih dekatnya lagi. Nah, kita bikin di 45 km per jam. Nah, karena di depan ada obstacle berupa kendaraan lain, otomatis mobil akan meredam lajunya. Tapi untuk segi visual nih sobat, kalau misalnya Sobat Kabarto bisa perhatikan, jadi untuk mobil dan motor dibacanya tetap mobil nih sob. Nah, misalnya di depan kita ada motor nih, visual dari Subaru sendiri pun menampilkannya tetap akan mobil yang ditampilkan, bukan motor. Ini sambil kita cobain fitur lane departure warning-nya nih sob. Jadi salah satu patokan paling gampang untuk membaca lane departure warning ini sudah aktif atau belum dari mobil Subaru WRX Wagon ini adalah dua garis di layar MID-nya yang berwarna biru sudah aktif, begitupun dengan logo lingkar kemudi yang sudah berwarna hijau. Nah, seperti ini sob. Jadi kita tinggal lepas lingkar kemudi dan mobil bisa sekaligus otomatis membaca obstacle yang ada di depannya. Nah, contoh di depan ada motor, tapi visualnya tetap mobil nih sob. Jadi memang untuk yang terbaca mau mobil ataupun motor, tapi visualnya tetap mobil. Oke Sobat Kabarto, segitu dulu aja review mengenai Subaru WRX Wagon TS Eyesight, yang mana sebuah mobil station wagon yang culture banget dengan berbagai macam fitur yang cukup lengkap dan tampilannya yang super kece dengan bandrol 1 miliaran aja on the road Jakarta. Nah, gimana Sobat Kabarto? Tertarik nggak ataupun menjadi salah satu opsi dari beberapa pilihan station wagon yang ada di Indonesia? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe
Dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu review kendaraan yang pastinya menarik buat Sobat Kabaroto semua. Gue Dian pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye!